Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menjadi sorotan setelah menyatakan mau memenjarakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lee Jae-myung murka usai dua warga negara Korea Selatan diculik oleh Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional. Dalam rapat kabinet, Lee Jae-myung mempertanyakan legitimasi Netanyahu dalam menangkap warganya di laut internasional yang tengah melaksanakan misi kemanusiaan. Kepada pejabat Korea Selatan, Lee meradang dengan tindakan Netanyahu yang dianggap telah menginjak-injak harga diri rakyat Korea Selatan. Lee pun kemudian mempertanyakan Mahkamah Internasional yang tidak kunjung menangkap Benjamin Netanyahu. Padahal kata Lee sudah jelas Netanyahu saat ini berstatus sebagai penjahat perang sehingga legal untuk ditangkap. Sikap tegas Lee Jae-myung ini kemudian menuai dukungan dari dunia internasional. Bahkan netizen Indonesia kagum dengan sikap tegas Kepala Negara Republik Korea Selatan itu karena berani bersikap tegas dengan penculikan ratusan relawan internasional tersebut. Netizen Indonesia pun iri dengan kepemimpinan Lee Jae-myung yang tidak takut dengan kekuatan asing dan diharapkan bisa ditiru pemimpin Republik Indonesia. Lalu siapakah sosok Lee Jae-myung? Lee Jae-myung baru dilantik menjadi Presiden Korea Selatan pada 4 Juni 2025 lalu. Lee dilantik menjadi presiden setelah hampir 6 bulan Korea Selatan mengalami krisis akibat penerapan darurat militer pada Desember tahun lalu. Lee Jae-myung memenangkan pemilu dengan perolehan suara 49,42%, mengamankan kemenangan dengan selisih 8,27% dari rivalnya. Lee bukanlah pendatang baru dalam dunia politik Korea Selatan. Ia memulai karir sebagai wali kota Songnam pada tahun 2010, naik menjadi gubernur provinsi Gyeonggi pada tahun 2018, dan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2022, kalah tipis dari Yoon Suk-yeol dengan selisih hanya 0,8%. Ia bangkit kembali dengan menentang blunder politik Yoon dan kini menjanjikan pemerintahan yang fleksibel serta berjanji untuk mengakhiri perpecahan politik. Pendekatan pragmatis Lee berawal dari keinginannya untuk meredakan ketegangan domestik yang ditinggalkan para pendahulunya. Keputusan Yoon untuk memberlakukan keadaan darurat negara yang drastis dianggap sebagai respon terhadap kekuatan anti negara yang berasal dari oposisi. Namun dalam negara dua partai, ketegangan antara faksi liberal dan konservatif pada dasarnya bersifat konfrontatif. Lee menjabat pada masa yang penuh tantangan dihadapkan pada tugas menyatukan Korea yang terpecah pasca darurat militer. Setelah bulan pertamanya, ia menyatakan bahwa fokus langsungnya adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara. Hasilnya dukungan publik tetap kuat meningkat selama 5 minggu berturut-turut menjadi 64,6%. Lee yang dikenal sebagai pembela demokrasi memperkuat posisinya secara politik melalui mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, ia telah mengumpulkan pengaruh politik yang tidak dimiliki oleh pendahulunya. Selain itu, kesediaannya untuk berkompromi melintasi garis politik telah membantu meredakan polarisasi tajam yang terlihat di bawah pemerintahan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Lee, Korea Selatan menghadapi ketegangan dalam aliansinya dengan AS. Kebijakan AS untuk memberlakukan tarif 25% terhadap Korea secara efektif pada bulan Agustus ini, dan Trump berulang kali menuntut kontribusi Korea yang lebih tinggi untuk biaya aliansi. Padahal Korea Selatan salah satu negara Asia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan AS karena konfliknya dengan Korea Utara.